Halo, pada video ini kita bahas tentang menjelajah paradigma kritis dalam teks berita. Paradigma kritis itu sederhananya adalah cara berpikir yang ngajak kita untuk nggak gampang percaya sama apa yang kelihatan di permukaan. Paradigma ini muncul dari tokoh-tokoh kayak Karl Marx dan para pemikir Frankfurt School. Mereka percaya di dalam masyarakat ada yang namanya ketimpangan kekuasaan, dan itu bisa masuk ke dalam bahasa, teks, bahkan berita. Kalau biasanya kita baca berita buat cari informasi, paradigma kritis ngajarin kita buat nanya balik. Siapa yang nulis berita ini? Kepentingan siapa yang dibawa? Ada suara siapa yang disuarakan, dan suara siapa yang justru dibungkam. Paradigma kritis menganggap teks itu bukan cuma sekadar teks, tapi medan pertempuran ideologi. Ada makna-makna tersembunyi yang sengaja atau tidak sengaja dikonstruksi lewat pilihan kata, gaya bahasa, bahkan gambar pendukung. Makanya saat kita belajar wacana kritis, kita diajak untuk lebih peka dan sadar bahwa teks itu bisa mengarahkan kita tanpa kita sadari. Coba bayangin dunia tanpa paradigma kritis. Setiap berita yang muncul langsung kita telan mentah-mentah. Akibatnya, bisa aja kita jadi korban manipulasi informasi tanpa sadar. Paradigma kritis itu penting banget karena, pertama, media itu bukan ruang kosong. Media dikendalikan oleh banyak faktor, politik, ekonomi, bahkan budaya. Berita bisa dipilih, disusun, dan disajikan dengan cara tertentu buat membentuk opini publik. Kedua, tanpa sadar, media bisa menormalisasi sesuatu. Misalnya, berita tentang demonstrasi mahasiswa, kadang dikemas dengan kata-kata kayak kerusuhan atau anarkis, padahal mungkin tujuannya adalah menyampaikan aspirasi. Nah, pilihan diksi kayak gitu sebenarnya membentuk persepsi kita. Ketiga, berita juga bisa memperkuat stereotip. Misalnya, pemberitaan tentang kelompok tertentu yang selalu dikaitkan dengan kriminalitas atau kekerasan, padahal nggak semua kasus kayak gitu. Dengan paradigma kritis, kita diajak untuk membaca berita dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam, nggak gampang percaya begitu aja, dan berani mengkritisi narasi yang dibangun. Kalau gitu, gimana sih caranya kita bisa jadi pembaca berita yang kritis? Ada beberapa prinsip dasar yang bisa kita pakai. Pertama, kritisi sumbernya. Tanya siapa yang menerbitkan berita ini. Apakah media itu punya kecenderungan politik tertentu? Kalau iya, kita harus sadar kemungkinan ada framing dalam penyajiannya. Kedua, amati pilihan katanya. Perhatikan kata-kata emosional kayak heroik, kejam, anarkis, atau sukses besar. Kata-kata ini bukan cuma deskripsi, tapi juga membangun emosi kita terhadap isu yang dibahas. Ketiga, cari apa yang tidak diceritakan. Kadang lebih penting untuk memperhatikan hal-hal yang sengaja tidak ditampilkan. Apakah ada perspektif lain yang diabaikan? Misalnya, berita tentang konflik seringkali cuma memuat suara pemerintah, tapi tidak memuat suara masyarakat terdampak. Keempat, bandingkan dengan berita dari sumber lain. Jangan puas baca satu berita aja. Dengan membandingkan beberapa sumber, kita bisa melihat perbedaan cara framing, pilihan sudut pandang, dan bahkan data yang disajikan. Yuk, coba kita contoh singkat. Bayangkan ada dua berita tentang demonstrasi buruh. Berita A menulis ribuan buruh menuntut hak mereka atas upah layak. Berita B menulis kerumunan buruh mengganggu ketertiban umum di pusat kota. Padahal peristiwa yang dilaporkan sama, tapi pemilihan kata seperti menuntut hak versus mengganggu ketertiban membentuk persepsi yang berbeda, kan? Berita A membangun simpati terhadap buruh, sementara berita B mengarahkan kita untuk melihat buruh sebagai masalah bagi ketertiban. Namaste penan paradigma kritis. Kita belajar membaca dengan sadar, baik memuatan ideologis. Kesimpulannya, paradigma kritis ngajarin kita untuk jadi pembaca yang lebih sadar,
bukan cuma pasif menerima apa yang disajikan. Berita bukan sekadar cerita, tapi medan pertarungan makna dan kekuasaan. Dengan paradigma kritis, kita bisa lebih jeli, lebih adil, dan lebih bijak dalam memahami informasi. Oke, teman-teman, itu dulu untuk sesi kali ini. Terus asah kemampuan berpikir kritismu, dan sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.